Kalau untung berarti naik uang saya nominalnya. Kalau rugi uang saya juga berkurang nominalnya. Jelas? Jelas Ustaz. Allah baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang ahwat sebelah kanan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, perusahaan tempat Ana bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Bahkan untuk menggaji karyawan pun sulit. Untuk bulan ini itu perusahaan kami meminjam ke koperasi perusahaan untuk menggaji karyawannya. Yang setahu Ana itu nggak pakai bunga karena itu koperasi perusahaan. Dan saat ini memang koperasi karyawan berarti uang karyawan kan ya? Uang karyawan Ustadz. Berarti ya riba sih. Perusahaan dari karyawannya pakai uang mereka sendiri. Iya Ustadz. Masya Allah. Terus metode sekarang manajemen memang sedang berusaha mencari dana sana sini. Nah metodenya itu ada dua. Pertama memang meminjam uang dengan cara yang riba. Terus yang kedua ada cara KSO Ustadz, kerjasama operasi. Jadi sistemnya mudharabah dengan perusahaan lain. Cuma qadarullah emang dua-dua metode ini masih belum goal, masih belum cair dananya karena masalah birokrasi. Karena saya kerja di BUMN Ustadz. Terus pertanyaan saya yang pertama, BUMN kemudian apa bisa BUMN nggak punya gaji, mengubah gaji karyawannya? Kenapa Ustadz? Memang ini BUMN-nya sedang sakit Ustadz, jadi dia kesulitan dana, kesulitan modal kerja. Jadi udah kesulitan modal kerja dari awal tahun, terus belum dapat dana hingga sekarang. Jadi udah cari kesana sini dana, cuma belum ada yang bantu dananya, baik dari riba ataupun dana halal Ustadz gitu. Sekarang manajemennya masih berusaha untuk mencari dana untuk modal kerja itu. Jadi duitnya tersendat untuk gaji karyawan untuk bulan ini gitu. Jadi minjem ke koperasi karyawan. Nah pertanyaan saya Ustadz, untuk bulan ini apakah gaji saya halal? Terus yang kedua, yang bulan ini Anda nggak ada gaji kan, Anda sendiri yang diambilkan buat Anda. Saya bukan anggota koperasi Ustadz, saya takut. Oh, tayyib. Jadi saya apakah gaji saya halal? Tapi ke koperasinya tidak ada pertambahan. Setahu Ana sih nggak ada Ustadz, nggak dikasih bunga sama koperasinya. Ya halal. Halal alhamdulillah. Terus yang kedua Ustadz, apakah kalau misalnya metode pendanaan perusahaan ini kan ada dua yang dicari melalui pinjam uang ke lembaga keuangan yang dimana riba, sama yang tadi sistem KSO kerja sama operasi yang mudharabah. Kalau misalnya dua-duanya goal, tapi semoga Allah golin yang KSO aja. Apakah kalau dua-duanya goal, pekerjaan saya ini masih halal atau jadi haram atau gimana Ustadz? Ibu bersinggungan langsung dengan pinjaman tadi? Enggak Ustadz, saya masuk tim KSO. Anda di bagian financingnya bukan? Iya, saya di bagian keuangan Ustadz. Bagian keuangan. Cuma nggak masuk tim untuk mencari dana riba itu. Tidak masuk dalam timnya? Iya, saya masuk timnya. Tapi tim yang KSO Ustadz. Dana riba tadi tidak Anda sampaikan juga, jangan bikin riba? Enggak? Udah saya sampaikan tapi belum secara langsung Ustadz. Terus secara apa yang nggak langsung? Lewat status Ustadz. Ya. Nasihati aja dengan baik Ibu. Ya, baik sampaikan langsung dengan verbal atau dengan Anda tuliskan ke penanggung jawabnya. Jangan sampai Anda menjadi penyebab orang makan api neraka riba. Udah, masalah dia dengar mau tidak itu urusan dia. Kewajiban kita sebagai seorang muslim menasihati muslim yang lainnya agar tidak terlibat dalam maksiat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau misalnya qadarullah KSO dan riba itu jadi, apakah masih halal pekerjaannya Ustadz? Kalau Anda berhubungan dengan ribanya, yang KSO tadi saya nggak paham bagaimana skema. Ya, sistemnya mudharabah. Jadi ada BUMN lain yang punya uang mau menaruh modal di proyek-proyek kami. Jadi saya kerja di BUMN logistik Ustadz. Jadi dia menaruh uang di proyek-proyek kami itu, tapi sistemnya bagi hasil dari pendapatan. Kalau rugi?
Kalau rugi ditanggung bersama dari pendapatan, biaya langsung Tanggung sampai bersama tidak boleh. nggak bisa Ustaz. Tidak syar'i. Pokoknya yang dia dari pendapatan. sebentar. Oh iya Ustaz. Dalam syariat, mudharabah itu modal dari pihak A, si B yang bekerja. Modal si B tidak uang tapi adalah tenaga mengelola, itu dia tidak boleh ambil upah dari situ. Di akhir kontrak ternyata rugi, si A yang bekerja tidak dapat uang, tapi dia juga tidak wajib keluar uang. Si B akan berkurang uangnya. Berarti yang menanggung kerugian uang adalah si B yang menyerahkan uang, yang si A rugi waktu mengelola selama sekian dia tidak dapat apa-apa. Bukan dia harus nambahi lagi. Kalau dia harus nutupi kerugian tadi sebahagian dalam perjanjiannya, maka ini menjadi riba. Berarti sebahagian, umpamanya dia menyerahkan dana 100 miliar. Ya, kemudian dari 100 miliar di akhir tahun tinggal lagi 80 miliar. Si B yang punya modal kata dia, kamu nanggung 10 miliar, saya 10 miliar. Lalu si A setuju bayar 10 miliar. Berarti si A dalam 10 miliar ini, si A modal si B terjamin dari kerugian. Jelas? 10% terjamin dari kerugian, maka dia berubah menjadi bentuk akadnya riba. Karena kalau dapat untung, dia dapat untung. Sekarang ada modal si B terjamin 10% dari kerugian. Bisa dipahami Ibu? Iya Pak. Dia harusnya tidak menanggung yang 10 miliar tadi, karena dia mengelola dana tadi selama 1 tahun, dia rugi, nggak dapat apa-apa. Waktunya habis, biaya personal untuk karyawannya tetap jalan, dan dia tidak dapat apa-apa. Kalau dihitung-hitung mungkin kerugian dia lebih besar daripada 10 miliar mungkin. Sekarang harus tambah lagi 10 miliar, maka ini bukan bagi hasil syar'i. Jadi yang syar'i kayak gimana Ustadz? Nah, baru saja katakan. Yang syar'i, perusahaan Anda mengelola dengan maksimal. Paham? Ya, Tidak Ustadz. boleh mengambil fee sedikit pun juga sampai di akhir tahun. Jelas? Iya Ustadz. Di akhir tahun muncul keuntungan dari 100 miliar menjadi 150. Iya Ustadz. Dibagi 2, Ya. 25 miliar untuk perusahaan Anda, 50 miliar untuk perusahaan pemilik modal. Iya. Jelas? Iya Ustadz. Andai di akhir tahun kembali hanya 100 miliar. Jelas? Iya Ustadz. Setelah dipotong biaya operasional, maka perusahaan yang punya dana tidak dapat apa-apa kecuali modalnya kembali penuh. Perusahaan pun tidak dapat apa-apa. Iya Ustadz. Ya. Iya. Andai rugi 80 miliar di akhir tahun, Iya. ya, Iya. yang menanggung 20 miliarnya itu adalah perusahaan pemilik dana. Pemilik dana, pemilik iya, dana Ustadz. iya pemilik dana. Oh iya. Perusahaan Anda tidak menanggung 10 miliarnya lagi, karena dia sudah menanggung kerugian, tidak mendapatkan apa-apa dalam mengelola dana itu selama 1 tahun. Iya. Iya Ustadz. Apakah pembagian, jadi sebenarnya yang KSO itu mirip sama apa yang Ustadz jelaskan gitu. Nanti ada pembagian hasil tapi bukan per tahun Ustadz, per 3 bulan sistemnya. Mirip dengan yang mana? Yang tadi Pak Ustadz jelaskan, yang mudharabah syar'i. Yang ada si A pemilik modal memberi, sedangkan perusahaan kami itu yang bekerja. Jadi Kalau nanti rugi, kalau rugi saya belum tahu sih ya ruginya. itu mana yang mirip, Anda nggak tahu. Kemarin bicaranya pas untung aja Ustadz, kalau rugi. Orang kalau untung, walaupun dapatnya dikit nggak masalah, tapi yang menanggung rugi tidak ada orang yang mau. Jelas Ibu? Ya Ustadz. Allah barik fiik. Ya jazakallah khair Ustadz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah amin.
Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai programmer di suatu perusahaan aplikasi, di mana di perusahaan aplikasi itu mempunyai suatu fitur, misalnya memberikan pinjaman yang dibayar di akhir bulan, atau klaim asuransi atau membayar asuransi, seperti itu Ustadz. Tapi apakah boleh bekerja di perusahaan itu Ustadz, walaupun programmer itu tidak langsung tidak terlibat dalam pengembangan fitur tersebut Ustadz? Jadi fitur-fitur seperti pembayaran di akhir bulan itu, ataupun klaim asuransi atau membayar asuransi itu di salah satu banyak fitur yang ada di aplikasi itu Ustadz. Aplikasi itu pembayaran di akhir bulan Ada tambahan biaya? Enggak. Kalau yang terlambat dia terima juga. Kan pembayaran di akhir bulan, ternyata dia bayar bulan setelahnya. Itu kan biasanya ada denda keterlambatan kan ya? Gimana Ustadz? Coba. Ada denda keterlambatan. Iya berarti ada ribanya. Ada ribanya. Itu juga dilayani oleh perusahaan tadi. Iya, tapi tidak. Tapi kan programmer di dalam perusahaan itu kan pasti banyak bagian-bagiannya Ustadz. Nah, dia memprogram apa dia? Yang programmer ini dia memprogram apa? Misalnya apa ya? Misalnya mengembangkan aplikasi apa gitu Ustadz. Ya, Jadi aplikasinya kan yang mengandung riba, berarti mengembangkan aplikasi riba kan ya? Tapi tidak mengembangkan fitur itu Ustadz. Itu ribanya tidak dikembangkannya. Jadi yang tidak, lain dikembangkannya. Yang lain tapi tidak Ya, mengembangkan fitur. tapi otomatis ribanya berkembang. Paham Ibu? Oh, jadi walaupun programmer itu tidak terlibat langsung di pengembangan fitur riba itu tetap kena ribanya Ustadz. Perusahaan riba kan jadi berkembang, iya atau tidak? Iya. Iya, sama kan ya? Berarti gajinya haram Ustadz? Insya Allah. Lalu baiknya bagaimana Ustadz kalau misalnya udah bekerja di situ Ustadz? Tinggal cari rezeki Allah yang halal di dunia luas sekali. Berarti harta yang selama ini harus dikeluarkan atau gimana? Ya, dikeluarkan. Oke, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri. Untuk akhwat hanya dari sisi kanan aja. Ya, kembali ke Ikhwan, silakan di sebelah kanan. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, untuk beberapa bulan ke depan insya Allah kami akan membangun rumah. Masya Allah. Saat ini kami sudah menabung di toko material. Kok menabung di toko material? Maksudnya kita beli bahan material, tapi nanti dikirimnya setelah kita mulai membangun Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa, bukan nabung namanya. Beli barang dikirimnya nanti. Iya. Itu namanya akadnya salam. Dapat diskon atau tidak? Enggak. Bilang ke dia. Anda beli langsung serah terima pada saya, itu minta simpan ke dia gitu. Iya betul Pak Ustadz. Salah Anda kalau gitu. Anda sudah berapa lama mulai nabung ini? Sekitar hampir setahun ini sih Ustadz. Lah semennya tentu udah jadi batu lagi. Jadi nanti yang dikirim tetap yang baru Pak Ustadz. Lah tadi yang Anda beli kemana? Jadi kita beli, Terus naruh uang dulu kan Pak Ustadz di toko material. naruh uang itu kan beli barang. Iya betul Pak Ustadz. Barangnya diterima, tidak? Tidak, nanti dikirimnya jadi pas kita mau mulai bangun aja. Ini tidak halal. Jelas? Karena jual beli tidak ada serah terimanya. Jelas? Jelas Pak. Padahal Anda jual beli putus, berbeda kalau jual beli salam. Makanya saya anjurkan jual beli salam. Jual beli salam itu apa artinya? Nih uang, pokoknya ada sini sekarang 1 juta. Juta pada setahun yang lalu dapat semen 5 sak atau 6 atau 7 sak pokoknya. Saya beli 7 sak semen, serah terima nanti 1/1/2021. Ya. Karena saya serah terimanya mundur 2 tahun, saya minta 9 sak. Oh boleh kata dia. Karena dia kan selama 2 tahun tidak ada kewajiban kepada Anda. Uang sudah milik dia, dia bisa putar itu uang. Iya. Ini boleh. Nanti 1/1/2021 Anda dapat semen 9 sak. Iya.
Ya, itu boleh. Nanti apalagi besi juga begitu, apalagi batu juga begitu. Jadi misalnya kalau kita misalnya Tapi sekarang, kalau sebentar, kalau Anda semen 7 sak, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Saya terima 2021 11 ya, udah jadi batu dia. Kan barangnya sudah Anda tunjuk, ya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, kemudian dia akan terganggu tokonya dia, karena ada semen Anda 7 sak di situ. Tentu dia minta bayar uang gudang, akan tinggi risiko Anda. Makanya sebaiknya dengan jual beli salam tadi. Jual beli salam, Anda beli semen, ya, semen standar, masalah merek apa aja lah, semen standar. Ya, setelah terimanya 2 tahun lagi tanggal sekian di tempatnya di sini. Itu boleh, itu namanya jual beli salam. kalau misalnya lagi Ustadz ini toko material Ini sudah terlanjur yang sudah berapa sak semen yang Anda beli sudah jadi batu? kurang lebih ada 50 sak. 50 sak. Iya. Coba lihat ke tokonya sekarang. Jangan udah jadi patung semen. Enggak, karena di perjanjiannya memang begitu Pak Ustadz. Jadi kita beli 50 sak, tapi nanti ngirimnya kalau pas sudah bangun aja gitu sih Pak Ustadz. Iya, masalahnya masalah ngirimnya. Dikirimnya mesti dengan semen yang baru, bukan semen yang sekarang. Berarti Anda belum beli yang tadi. Nanti kalau harga semen naik, jadi emang kesepakatannya begitu Pak Ustadz. Saya sama toko materialnya begitu. ini kesepakatan yang salah. Sekarang tinggal Anda tarik uang Anda lagi ke dia. Nah, semennya nggak jadi Pak, nggak, saya mau merubah mekanisme atau skema akadnya. Gimana Pak? Nih uang saya serahkan ke kamu, dapat berapa semen? Kalau per hari ini 50 Pak, saya kan terimanya tahun depan. Kasih diskon dong, tiket pesawatnya diskon 25%, 30%. Kalau setahun, iya atau tidak? Iya Pak. Ya udah, kami kasih diskon Bapak 20%. 50 sak berarti dapat berapa itu? 10 sak kan dia dapat 60. Ya, ini uang saya serahkan sekarang. Uang milik kalian. Mau kalian putar, mau kalian apakan, yang penting tanggal sekian, bulan sekian saya dapat 60 sak. Tapi sebentar. Anda yakin nanti 2 tahun lagi, setahun depan semen datang ke rumah? Yakin Ustaz. Dari mana Anda dapat yakin? Siapa karena tahu? tokonya kan dekat Ustaz. Ah, Materialnya dekat. ternyata 5 hari lagi terbakar toko materialnya. Saya nggak mendoakan. Tapi ternyata terbakar dan alhamdulillah rumah tempat Anda tinggal tidak terbakar. Tega Anda minta 50 sak semen lagi? Hah? Katanya semen kamu udah mengeras tuh, udah terbakar juga. Kata dia. Makanya kalau Anda menyerahkan uang, Anda akan menyerahkan uang tadi, minta jaminan ke dia. Ya, ini masih mending kasusnya 50 sak semen. Beberapa kasus 80.000 jemaah umroh tidak berangkat. Abu Tur. 40.000 first travel berapa? 40.000? 60.000. 60.000 jemaah umroh tidak berangkat. Semua jumlahnya berapa ini? 140.000 jemaah umroh tidak berangkat. Karena serahkan uang sekarang, berangkat 2 tahun lagi. Itu kan sama dengan kasus tadi. Serahkan uang sekarang, ambil semen 2 tahun lagi. Dan tidak pakai diskon lagi, yang tadi pakai diskon. Iya, nggak pakai diskon. Jelas. Jelas. Maka minta kepada di jaminan. Umpamanya saya serahkan kepada Anda uang sekian juta ini, 50 juta atau 30 juta, minta jaminannya apa yang bisa saya gunakan ketika Anda ketika bermasalah. Enggak mau dia kasih jaminan, cari toko yang lain yang kasih jaminan. Toko kan banyak. Iya Pak Ustaz. Berarti Ya. kalau akarnya dirubah bisa berarti Pak Ustaz ya? Wajib dirubah, bukan bisa. Terus waktu kemarin itu si toko materialnya gini Pak Ustadz, ngasih penawaran lagi. Misalnya nawarin ke saya kan, mending kalau kamu mau bangun sekarang, kita drop semua kebutuhan material kamu.
Nah, nanti bayarnya adalah dicicil. Dicicil ada sesuai dengan harga barang selanjutnya gitu Pak Ustadz. Misalnya kalau sekarang semen harganya 60.000. Nah, kita bisa misalnya mulai 2 bulan ke depan kita baru bisa mulai bayar semen itu misalnya naik 65.000, kita hitungnya 65.000 gitu Pak Ustadz. Itu bisa nggak ya? Nggak bisa. Karena jual beli harga harus jelas. Sekarang kan harganya nggak jelas. Bisa 60, bisa 65. Ini bayata ini fi bai'ah. 2 jual beli dalam 1 jual beli. Hal sebaiknya udah jual 70 ke Anda bayar nyicil boleh. Tapi terlambat tidak ada denda. Jelas? Jelas Pak. Mana-mana aja lah dari dua ini. Kalau tadi Anda khawatir orang yang tidak amanah ngasih uang entah kemana nantinya, lebih baik yang terima perkataan yang kedua. Nanti aja, sini uang saya semua, nanti aja ketika saya bangun, saya beli kebutuhan apa saja, kau jual naikin 20%, saya bayar selama 2 tahun cicil. Lebih aman. Paling dia minta kepada Anda jaminan, kasih sertifikat tanah Anda ke dia. Baik Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Ustaz, bagaimana hukumnya kita menggunakan biji pala untuk bahan masakan dan masakan itu dijual, Ustaz? Halal, alhamdulillah. Halal, alhamdulillah. Biji pala itu halal, Ustaz? Halal, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Itu aja. Jazakumullah. Saya dari bayi dulu sama kamu jipala dikasih mak saya. Yang sebelah kiri. Dalam bentuk rendang. Jelas? Biji pala itu memang berdampak kepada apa? Kalau dimakan dalam jumlah yang besar bisa menghilangkan, membuat orang menjadi, dia tidak fly tapi menjadi hilang ingatan. Ya, itu bukan ada pada palanya. Durian juga begitu. Durian coba Anda makan 5 biji. 5 biji. 2 lah kali ya. 2 biji Anda makan durian sendirian juga berdampak seperti itu. Ya. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan yang banyaknya membuat Anda hilang ingatan, sedikitnya pun haram. Yang ada dalam hadis, yang banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Memabukkan dengan hilang ingatan beda. Kalau memabukkan itu ada unsur naswahnya. Naswah itu fly-nya ada. Ante makan biji pala coba, pernah fly? Coba. Makan durian pernah fly? Fly lah, kalau durian montong harganya mahal kan Anda merasa fly. Dapat dikasih saudara lagi, ikhwan lagi, teman. Ya, dia tidak termasuk yang diharamkan sedikitnya. Sedikitnya tidak mengganggu kesehatan, hukum asalnya adalah halal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini, kecuali yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan memabukkan. Memabukkan dengan hilang ingatan beda. Bedanya adalah dalam unsur naswahnya itu, fly-nya. Ya Allah. Iya, yang apa dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai akunting dari sebuah manajemen mall. Nah, di mall saya itu sering mengadakan kegiatan yang bersifat perlombaan yang ada hadiahnya. Ada juga kegiatan perlombaan yang kadang pesertanya itu harus membayar biaya untuk ikut perlombaan tersebut, terus juga nanti ada hadiahnya. Kadang juga dari yang berbayar ini, dari kegiatan yang berbayar ini ada sisa uangnya gitu, Ustadz. Jadi sisa uangnya nanti masuk ke rekening kita gitu. Tidak semuanya berubah menjadi biaya perlombaan atau berubah menjadi hadiah yang diberikan kepada peserta pemenang.
yang saya tanyakan apakah gaji saya halal dari sini Ustadz. Terima kasih. Allah barik fiik. Anda akuntan berarti mencatat semuanya itu? Iya, tapi saya tidak mencatat bagian keuangannya Ustadz. Saya bagian financialnya saja, maksudnya reportingnya saja. Berarti Anda akan buatkan report sudah terjadi perjudian di mall ini, begitu? Afwan Ustadz. Anda kan mereportnya aja kan ya? Iya. Dalam laporan Anda jelaskan nggak sudah terjadi perjudian di mall ini? Tidak Ustadz. Kenapa tidak? Kan sudah terjadi perjudian itu. Ya, sebentar. Bentuk hadiah pertama memang hadiah murni dari pihak mall, begitu? Iya. Tidak ada diambil dari uang peserta. Tidak ada. Lalu dari mana dapat uang untuk mengganti-ganti hadiah? Dari dana dia sendiri Ustadz, memang untuk mengadakan kegiatan itu, jadi kayak biaya marketing begitu Ustadz. Berarti hibah murni dari dia. Yang ini halal nggak ada masalah. Iya. Tapi bentuk dapat hadiahnya bagaimana? Cara untuk mendapatkan hadiahnya bagaimana? Ada juri yang akan menilai Ustadz nantinya. Apa bentuk perlombaan ini? Bisa macam-macam Ustadz, bisa kayak fashion show atau mewarnai. Fashion show, mewarnai, ini tidak boleh mendapatkan hadiah walaupun dari pihak ketiga, cuma-cuma, tidak ada uang kepesertaan. Oke. Yang boleh mendapatkan hadiah hanya untuk 3 perlombaan dan yang semakna dengan ini. La sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Rasulullah SAW tidak boleh mendapatkan hadiah dari sebuah perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. 3 ketangkasan ini adalah ketangkasan yang berguna untuk jihad fi sabilillah, mengembangkan agama Allah. Dan mayoritas para ulama mengkiaskan dengan ini semua hal yang mengembangkan syariat Allah di dunia dan untuk kebaikan di dunia. Seperti umpamanya kalau perlombaan hifz Quran atau perlombaan karya ilmiah di bidang kemanusiaan yang berguna, itu bisa disamakan, bisa dikiaskan. Tapi fashion show dengan mewarnai, apa gunanya bagi kehidupan manusia? Karena itulah para ulama mengharamkan pertandingan olahraga sepak bola walaupun mereka pesertanya tidak bayar, tapi dapat hadiah dari pihak ketiga, ini hukumnya haram. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Furusiyahnya, kitab berjudul tentang Furusiyah, ketangkasan berkuda, hikmah Rasulullah mengharamkan ini karena bila sesuatu kegiatan itu mengasah keahlian, kepandaian dalam sesuatu yang tidak bermanfaat untuk syariat Allah dan untuk dunia, kemudian diberikan hadiah, ketangkasan itu akan diasahnya terus, padahal tidak berguna. Bola, ketangkasan bola, apa gunanya coba? Ada gunanya untuk dunia dan akhirat? Apakah kalau dia jago mengover bawa bola, golin, berarti bisa jadi imam sholat? Tidak ada hubungan kan ya? Apakah dengan demikian dia bisa menjadi rektor? Itu tidak ada hubungan dengan kehidupan manusia. Maka karena itu dia diharamkan mendapat hadiah. Karena bila ada hadiah, orang akan menggunakan, pada dasarnya olahraga tadi mubah, boleh. Tapi kalau dapat hadiah, pasti dia akan menghabiskan banyak waktu dan tenaganya untuk mengasah ketangkasan ini. Maka akan hilang kehidupannya yang berguna untuk hal yang tidak berguna. Ini hikmah dibalik Rasulullah SAW melarang memberikan hadiah pada ketangkasan seperti ini. Sebentar lagi 17 Agustus Anda akan lihat. Apa untungnya makan kerupuk? Kemudian pacu lari pakai kelereng, kemudian pacu goni, apa untungnya?
untuk dunia akhirat ada untungnya. Tangan kanan. Ada untungnya untuk dunia akhirat? Tidak ada. Ya, tetapi karena ada hadiah, orang semangat mengikutinya. Tapi coba, udah ayo main, tapi nggak ada hadiah, nggak ada yang mau daftar itu coba. Walaupun hadiahnya baju kaos, walaupun hadiah baju kaos, sama sekali udah nggak ada hadiah, main ayo. Ya, paling yang mau ikut orang yang nggak punya kerjaan aja, karena nggak ada hadiahnya. Dan berubah kehidupan ini menjadi bermain semuanya. Seperti yang sering kita katakan. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik, Ibu. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz dan kita semua yang ada di sini selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai hak waris. Ya, saya punya abang lain ibu yang sudah meninggal. Kemudian dia tidak. Abang satu bapak berarti? Iya, satu bapak. Saudara sebapak? Iya, saudara sebapak. Berarti Anda saudari sebapaknya? Iya, betul. Nah, dia sudah meninggal, kemudian tidak meninggalkan anak. Tidak punya anak? Iya, tidak punya anak. Punya istri? Tidak? Iya, istrinya ada satu. Kemudian dia meninggalkan warisan. Nah, apakah kami yang lain ibu satu bapak ini punya hak waris terhadap warisan abang kami itu? Saudara kandung masih ada? Saudara kandung masih ada. Saudara kandung ada, saudari sebapak tidak dapat. Saudara sebapak tidak dapat. Tidak dapat, terhalangi dengan saudara-saudari kandung. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini. Ya, Iwan, silakan. Afwan, di sini kan untuk ahwatnya hanya ada satu sisi. Boleh nambah penanya dari ahwat lain nggak 2 orang? Ya, ada lanjut. Silahkan katanya Ibu. Ya. Kata panitia silahkan. Tadi kan ahwat Ya udah langsung saja pertanyaannya Ya. apa? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Semoga Allah warahmatullahi. selalu melindungi Ustadz dan kita semua. Allahumma amin. Ustadz, saya mau nanya, kita mau usaha itu, tapi kita punya utang, mana yang kita dahulukan? Punya hutang untuk usaha atau punya hutang tapi ingin usaha? Ada utang tapi pengen usaha gitu. Utang ini sudah jatuh tempo atau belum? Utangnya sih setiap bulan dicicil dan nggak ada jatuh tempo, soalnya sama Kok orang. tidak ada jatuh tempo? Kenapa? 30 juta. Maksudnya Oh, Anda cicil berapa lama? cicil utang itu sudah 2 tahun ini berjalan. Setiap bulan dicicil 1 juta 1 juta. 1 juta. Yang sudah selesai, yang sudah berlalu waktunya sudah Anda bayar semuanya? Enggak, maksudnya utangnya dulu sekitar 50 jutaan, sekarang udah tinggal 30 juta. Ya nggak ada yang terlambat kan ya? Telat. Telat bayar nggak ada kan ya? Iya. Berarti yang tinggal 30 kan belum masuk waktu pembayarannya. Iya. Ini belum wajib Anda membayar. Iya. Paham? Terus pertanyaannya apa? Anda ingin bikin usaha lagi? Iya, bikin usaha, tapi kan setiap bulan terus bayar Ustadz. Ya iya, jatuh temponya terus setiap bulan. Setiap bulan jatuh, terserah mau tanggal berapa bayarnya, cuman saya kan uangnya minim, jadi kalau misalnya saya bayar utang, saya nggak bisa usaha gitu, maksudnya uangnya kepake untuk untuk bayar utang gitu, maksudnya ditangguhin gitu, boleh nggak? Misalnya kita tangguhin dulu gitu bayar utang, kita usaha dulu gitu, nanti kalau misalnya usaha kita udah maju kita bayarin utang kayak gitu, Itu boleh kalau nggak? maju, kalau bangkrut ya, maka Anda sampaikan kepada pemberi hutang tadi. Iya. Ya, boleh saya tunda 3 bulan dahulu. Iya. Selama 3 bulan, ada tidak ada tetap saya bayar yang 3 bulan yang telah berlalu. Oh iya. Ya, atau Anda majukan pembayarannya bisa. Anda bayar 3 bulan untuk 3 bulan ke depan sehingga tidak terganggu
cash flow Anda selama 3 bulan berjalan. Bisa. Insya Allah, soalnya itu kebenaran ini hutang suami yang nanya kan, titipan. Bisa berarti kan, ya, Insya alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah kalau bisa. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua sehat dan berkah berlimpah ruah. Belum apa-apa saya sedih nih Ustadz. Terus jawabnya pakai apa? Teman-teman jawabnya pakai ketawa, Ibu. Bismillah. Beberapa tahun yang lalu saya ada membeli rumah dengan KPR. Tentunya di dalamnya kan ada bunga, lalu bila telat bayar akan ada denda juga. Itu sebelum saya belum hijrah ya, masih fakir ilmu dan belum tahu riba. Setelah saya tahu riba, begitu dahsyatnya siksa riba itu. Lalu saya tidak mau membayar bunganya ke bank dan denda itu. Saya terus berupaya untuk membayar pokoknya saja. Namun sistem bank terus berjalan terus dan pada akhirnya rumah masuk di lelang, dan tahu-tahunya tanpa sepengetahuan saya sudah ada di pihak ketiga Cesi. Lalu berapa kemudian saya dapat surat dari pihak ketiga Cesi untuk mengosongkan rumah. Lalu saya memohon, bersujud sama Allah, mohon petunjuk dan bimbingan. Lalu saya sebisa mungkin dan berusaha sekuat tenaga, akhirnya saya gugat bank, pihak Cesi, turut tergugatnya BPN, turut tergugatnya notaris. Bismillah, akhirnya saya maju ke pengadilan. Saya sendiri dan didampingi kakak saya yang tanpa tahu bahasa hukum. Saya menghadapi pengacara-pengacara pihak bank. Atas izin Allah, sekian lama saya tiap minggu sidang terus. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah kabulkan permintaan saya. Bayar pokoknya saja. Saya sujud syukur Ustadz. Namun pihak bank dan pihak Cesi tidak menerima itu. Sekarang mereka naik banding di pengadilan tinggi. Lalu saya yang ingin tanyakan adalah bagaimana hukum rumah yang saya tempatin, dan saya mohon doanya agar saya tetap bisa menghadapi semua ini dan menghadapi dan menghilangkan, memusnahkan ribanya dan dendanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya, godaan dan yang dilakukan oleh syaitan itu sangat lemah. Cuman karena iman kita lemah, kita jadi takut. Ya, kalau dihadapi dengan iman yang kuat, syaitan tadi lari. Ya, maka hadapi. Ya, semoga Allah memberikan istiqomah kepada anda dan kepada kaum muslimin untuk menghadapi para syaitan di atas dunia ini yang melakukan transaksi dengan cara kezaliman, dengan cara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia naik banding, ya, dia tidak akan bisa merampas hak anda. Cuman anda berkewajiban membayar pokoknya. Caranya minta kepada Allah
untuk mendapatkan rezeki, untuk menutupi pokok tadi. Dengan demikian barang kembali kepada rumah menjadi milik Anda. Jelas. Semoga dimudahkan oleh Allah kaum muslimin untuk keluar dari jeratan riba tadi. Tetapi sebetulnya yang sangat baik, cara terbaik untuk menghadapi riba tadi, jangan pernah berhubungan dengan mereka. Itu yang terbaik. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk tidak berbuat riba tadi. Ya, yang lain? Apun, Pak Ustadz, ini rumahnya gimana ya? Rumahnya milik Anda. Iya. Pokok dari uang yang Anda pinjam berapa juta? Iya, saya kan mencicil setelah saya tahu riba, saya melawan ribanya Sebentar. itu. Ya. Yang Anda terima dari mereka berapa nominalnya? Pinjamannya 100 lebih lah, karena saya waktu 100 DP lebih berapa? lebih besar DP-nya. 100 berapa Anda pinjam? 150-an kurang lebih. 50-an kurang Iya. lebih. Iya. Yang sudah Anda bayar berapa? Udah 200 juta lebih. Sudah 200 juta lebih, berarti tidak ada lagi yang Anda bayar ke dia sudah. Saya minta sisa pokoknya saja yang Sisa kewajiban. pokok mana lagi? Tapi Anda terima 155 yang sudah dibayar 200. Harusnya Anda minta uang ke dia lagi. Harusnya kau yang bayar 50 juta lagi ke 45 juta lagi ke saya gitu. Iya. Terus? Lalu namun kan mereka tetap ada bunga dan denda itu, dan sisa pokok yang 1 tahun lagi mereka bilang ke dia, kamu mana otak kamu? Di sini Pak, kata dia kan ya. Kan saya terima uang dari kamu 155 juta. Yang sudah kamu terima dari saya berapa? 200 juta. Hah? Pokok kata dia. Yang penting kan sudah saya bayar hutang. Sudah lebih malah. Anda pun sudah berdosa, itu terkena riba, bayar bunga riba. Jelas? Iya Ustaz. Masalah di pencatatan dia enggak, itu masih bunganya, itu masih ininya, pokoknya belum kau bayar. Terserahlah mau pokok mau bunga, yang penting saya sudah bayar ke kamu. Iya Ustaz, tapi kan sekarang udah di pengadilan tinggi lagi, naik banding. Saya harus hadapin mereka. Hadapin aja. Syaitan nggak ada yang kuat, Ibu. Mohon doanya Ya dari Allah, semuanya Allah, Ustaz. Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Iwan silakan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustaz, saya mau tanya, kami lagi mengembangkan aplikasi untuk sistem manajemen mutu perusahaan. Di rencana kami sih, kami tidak akan menjual aplikasi itu, tapi akan semacam menyewakan gitu, Ustaz. Jadi nanti perusahaan-perusahaan itu bisa mendaftar ke aplikasi kami, misalkan satu user itu akan dibebankan biaya sekitar 100.000 per bulan, misalkan seperti itu. Nah, itu akadnya harus seperti apa ya, Ustaz? Anda memberikan jasa konsultasi manajemen gitu. Iya. Kemudian dengan imbalan 100.000 per bulan. Yaudah kasih menyewa jasa. Itu mereka harus bayar dulu di awal atau nanti per tahun kita tagihkan? Mana aja, bayar Mana aja per bisa? bulan di awal dulu, sama dengan menyewakan rumah atau nyewa jasa sebagai guru. Ya, bayar di awal boleh, di akhir boleh. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Kalau yang Tidak ada klausa denda keterlambatan kalau mereka bayar di akhir. Untuk menghindari mereka terlambat, minta bayarnya di awal. Lebih baik kita minta bayar di awal saja. Iya, kalau Untuk di awal ada terlambat berarti? Enggak kan? Enggak, Mereka ya. sudah bayar maju. Apalagi kalau Anda minta per tahun, akadnya per tahun bayar di awal. Baik. Sehingga Itu tidak ada- untuk akad perjanjiannya itu apakah harus ada akad perjanjian tertulis antara saya dengan klien atau cukup di aplikasinya itu Sebaiknya centang iya. gitu? Tetap harus ada. Tertulis. Baik Ustaz. Kalau bisa dinotarilkan lebih baik tentunya.
Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, Ustaz. Allahumma. Saya ingin bertanya, Ustaz, apabila ada sebuah perusahaan digital ya, dia sekarang mengembangkan bisnis usahanya ke penjualan langsung, yaitu penjualan langsung itu dengan cara bermitra langsung dengan toko-toko kelontong yang ada di pasar. Jadi mengarahkan toko-toko yang di pasar tadi untuk mengakses aplikasi. Nah, aplikasi tersebut nanti bisa digunakan untuk memesan produk dari toko-toko tadi. Toko-toko tadi melakukan pembayaran setelah barang tersebut diterima oleh toko tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukumnya transaksi seperti ini, Ustadz? Syukran. Saya tidak paham. Coba ulangi. Ya, jadi ada perusahaan digital ya, dia mengembang digital itu maksudnya apa? Seperti kayak marketplace gitu, tapi sekarang mengembangkan usahanya khusus ke pasar. Jadi dia langsung. Marketplace kan memang pasar. Tadinya kan virtual, Ustadz. Kalau sekarang pasar offline. Jadi bermitra langsung menawarkan aplikasinya untuk diinstal oleh toko fisik. Nah, toko fisik tersebut nanti kalau ingin pemesan barang, dia tinggal membuka aplikasi. Kok toko memesan barang? Ya, jadi dia menjual barang-barang ke toko-toko langsung gitu, Ustadz. Oh, dia pemilik barang? Ya, dia pemilik barang. Sebentar. ini maksudnya si pemilik program digital marketplace ini dia pemilik barang. Ya, Ustadz. Banyak barang yang dia miliki di dunia. Nah, sesuai dengan yang ada di aplikasi tersebut, enggak semuanya, tapi apa yang dia miliki itu ada di aplikasi tadi. Di aplikasi ada barangnya, ada realnya, gudangnya ada. Nah, gudangnya ada, tapi saya belum pernah cek sendiri barangnya ada atau enggak. Jadi gudangnya ada. Seperti itu. Tapi gimana ya, Ustadz ya? Saya nggak tahu gimana itu. Anda mau beli gudang atau beli barang? Ya, Anda mau beli gudang atau mau beli barang? Karena nggak bisa langsung melihat gudangnya isinya apa aja gitu, nggak bisa lihat itu. Dia lihat, namanya belanja itu lihat dulu barangnya, mumpung ada barangnya, bawa sampelnya kemari gitu. Oke. Ya. Jadi harus ditanya itu dulu ya, Ustadz ya? Iyalah. Terus kalau memang tadi kan toko tadi itu kan memesan produk tadi, misalnya memang secara fisik ada gitu, terus kemudian pembayaran tunai, itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Boleh, nggak ada masalah. Boleh gitu ya, asal ada barang tersebut di gudang pemilik tadi. Iya, pemilik program aplikasi tadi. Oke, syukran Ustadz. Allah barik fiik. Sepertinya ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang syirkah kebetulan. Jadi saya pernah beberapa waktu yang lalu dengar juga tentang kajian Ustadz mengenai syirkah, mudharabah, dan musyarakah. Di situ di kajian sebelumnya Ustadz pernah bilang bahwa apabila kita sudah terikat dalam suatu akad tersebut, kita tetap bisa menerima gaji per bulan asal ada kontrak yang lain, kontrak untuk pekerjaan. Contoh, ada investor A dan si B ini yang bekerja full. Si B nya bisa menerima gaji asal ada kontrak perjanjian tambahan bahwa si B ini kerja, Ustaz. Tapi yang saya bingung adalah belakangan Ustadz bilang bahwa nggak boleh ada lagi sistem gaji. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustadz yang lebih tepat dan solusinya kalau boleh supaya ada pemasukan setiap bulan itu seperti apa, Ustadz? Allah baik. Ulangi pertanyaannya. Iya, jadi saya mau bertanya, yang sekarang menurut pendapat Ustadz yang lebih tepat, apakah tetap boleh digaji per bulan asal siapa yang digaji per bulan? Si B
yang Si B itu bekerjanya. siapa dia? A investor, B itu yang bekerja, yang mengelola. Iya. Dia tidak ada modal uang. Tidak ada modal uang, Tapi dia ingin dapat gaji. ya ataupun dia ada modal uang seperti apa di saat walaupun Beda. Kalau dia tidak ada uang, sekedar mengelola saja, Iya. ya berarti mudharabah namanya. Iya. Satu-satu dulu Anda mau yang mana? Saya bingung antara Sebentar, mau yang mana? Mau yang mudharabah atau yang musyarakah? saya sih pengen tanya dua-duanya. Saya megang kebetulan di bisnis saya ada 2 akad sekarang, ada yang saya mudharabah dan ada yang musyarakah seperti itu Ustaz. Kalau musyarakah berarti dia punya uang. Iya, dua-duanya Dan ikut mengelola, yang satu lagi enggak. Iya. Ini namanya musyarakah mudharabah. Iya. Dalam akad pengelola dia tidak boleh dapat gaji. Jelas. Jelas. Karena kalau dia dapat gaji sebesar gajinya dia sudah untung. Sedangkan investor belum tentu untung. Paham? Paham. Kalau dia mengatakan saya butuh biaya hidup, gimana caranya? Utang dulu ke investor, nanti dibayar. Jelas? Jelas. Kalau dia bilang, wah nggak berani saya kalau gitu bentuk usaha, model usaha yang seperti itu. Saya maunya dapat gaji aja dah. Ya udah gaji aja. Cuman kata dia, cuman kalau gaji aja nggak menarik bagi saya. Ya, di luar gaji saya lebih besar daripada di tempat Anda. Ya udah pergi keluar. Terus kalau Anda mengatakan juga, ya udah nggak masalah. Kamu gajimu sekian, kalau nanti kita untung di atas 100%, selisihnya itu kita bagi 2, 50-50. Selain gajimu. Masih belum menarik juga. Namanya modal 1 miliar. Untung jadi 3 miliar. Berarti gaji sudah keluar. Paham? Yang modal sudah kembali 1 miliar dan sudah dapat untung 1 miliar. Tinggal lagi 1 miliar keuntungan. Dibagi 2, 500 juta buat kamu selain gaji, buat saya 500 juta lagi. Menarik atau tidak? Menarik. Alhamdulillah boleh. Oh, boleh. Seperti itu boleh Ustaz ya. Seperti yang ini Jadi boleh. ada bagi hasil yang didahulukan, nanti sisanya baru diperhitungkan selisih. Bagi hasil dahulu kan gimana? Ya maksudnya kan kalau skema yang Ustaz tadi berarti kan pada akhir masa itu untung ya Ustaz ya. Tapi yang pihak pengelola sudah menerima. Kalau namanya bonus, ini tujuannya untuk membuat si pengelola semangat bekerja. Iya. Ya karena kalau gaji aja nggak terlalu kapan saja mau kaya kata dia. Ada bagi hasilnya, tapi dengan syarat di atas keuntungan 100%. Ya, ternyata untung cuma 75%. Berarti udah gaji aja dapat. Jadi dengan terima gaji rugi dia. Iya. Kok rugi? Gaji dapat rugi. Ini untuk yang mudharabah berarti ya Ustaz, dia nggak rugi ya. Anda ingin menggabungkan akad ijarah dengan mudharabah. Iya. Saya katakan boleh, tapi harus dipisah. Kalau disatukan tidak boleh. Kenapa tidak boleh disatukan? Karena sebesar gajinya dia tidak akan menanggung kerugian. Sedangkan investor rugi. Umpamanya, Iya. gajinya 10 juta sebulan. Berarti 120 juta sudah diambil oleh dia, ya atau tidak? Iya betul. Ternyata dari modal 1 miliar tadi sudah dipotong operasional termasuk gaji dia, tinggal lagi uang 700 juta. Ya. Si investor rugi atau untung? Rugi Ustaz. Si yang pengelola rugi atau untung? Untung. Paham? Adil atau tidak? Tidak adil. Tidak adil. Karena akadnya mudharabah, kecuali akadnya akad gaji. Iya. Maka dalam kondisi ini si pengelola sama sekali tidak menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian hanya si investor saja. Kalau mau gajian dari awal, investor tentu akan mengatakan, ya udah karena kamu orang gajian, ya kamu mengerjakan A, B, C, D, tapi keuntungan semuanya buat saya. Ternyata saya rugi, saya nanggung, nggak ada masalah. Paham? Tapi ternyata saya untung besar, kamu tetap dapat gaji 120 juta. Tinggal pilih. Ya, mau gaji 120 juta atau mau bagi hasil 50-50, bisa keuntungannya bisa 100%, kamu mau 500 juta atau 120 juta, mana yang mau? Yang lebih besar Ustaz tadi. Ah iya, tahu saya betul besar. Tapi Anda nggak mau nanggung resiko kalau rugi. Ya tidak boleh dalam Islam seperti itu.
Kalau nggak mau nanggung rugi, kecil dapatnya. Ya, sehingga jadi pegawai, dia jadi karyawan. Ya, memang aman. Perusahaan tutup pun, rugi pun, dia tetap dapat gajinya. Jelas? Tapi nggak bakal jadi orang kaya. Nggak apa-apa kan ya, yang penting makan. Ya udah boleh, nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup. Ustaz, maaf saya, tadi kalau misalkan akad itu kedua-duanya ada, gimana Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh, jadi harus salah satu Ustaz ya. Kalau ada Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda, bagaimana hukumnya jual beli online barang komoditi ribawi dalam hal yang harus tunai, dalam hal ini kurma Ustaz? Kurma, ya, dia komoditas ribawi. Ilatnya apa? Uang. Ilatnya apa? Makanan kelompok, Ya. makanan pokok. Bukan makanan. Kurma bukan makanan pokok. Dari 6 komoditi itu, 2 komoditi emas dan perak itu ilatnya dia jadi riba karena dia sebagai alat tukar, dinar dan dirham. Yang 4 lagi ilatnya adalah sebagai makanan pokok. Ya, kalau setiap satu jenis emas dengan emas, syaratnya agar tidak terjadi riba harus sama dan tunai. Kalau berbeda jenis tapi satu kelompok ilat antara emas dengan perak, syaratnya hanya tunai saja. Jelas? Menukar kurma ajwa dengan kurma khalas yang murah, itu syaratnya harus sama dan tunai. Menukar kurma dengan gandum, syaratnya hanya tunai saja. Paham? Menukar emas dan perak dengan kurma atau dengan gandum tidak ada syarat sama dan tunai. Paham? Kalau Anda jual kurma di online, belinya pakai beras, bayar pakai beras, ini syaratnya apa? Hah? Tunai Ustaz. Alhamdulillah tunai. Datang juga ilham kan tuh. Tunai syaratnya kan ya. Tapi kalau beli kurma di online Anda bayar pakai batu bata. Misalkan sekilo kurma dengan 30 batu bata. Ini apa syaratnya? Tidak tunai Ustaz. Tidak ada syarat. Oh, tidak syarat. Mau tunai mau tidak boleh. Jelas? Beli emas dengan rupiah, syaratnya tunai. Beli emas dibayar pakai beras, syaratnya sekilo emas dengan 6 ton beras. Syaratnya tidak ada syarat. Boleh nyicil beras, boleh nyicil emas pakai beras. Tapi kalau pakai rupiah harus tunai, tidak boleh mencicil emas dengan rupiah. Bisa dipahami? Terus pertanyaan Anda apa? Jadi penjualan online dari duit membeli Online yang dijualnya apa? kurma. Kurma. Dibayar pakai Uang transfer gitu. uang apa? Emas atau perak? Duit rupiah. Rupiah. Syaratnya tidak ada. Tidak ada harus tunai, tidak juga harus sama. Paham? Jadi boleh Ustaz. Jawab, boleh apa tidak? Alhamdulillah, boleh. Allah barik fiik. Silakan Ahwat. Jadi was-wasan tuh. Kalau belajar ilmu sambil ngantuk jadi was-was. Wah, nggak boleh beli kurma di online, nggak boleh beli garam di online. Karena Nabi bilang garam. Boleh, akhi, kalau dibayar dengan
berbeda ilat. Tapi kalau satu ilat, iya harus tunai, tidak bisa online. Ya, Ahwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perihal bagaimana hukumnya ketika kita berjualan di marketplace atau khususnya Shopee. Menurut saya bukannya hal tersebut menguntungkan berbagai pihak, dikarenakan pertama konsumen mendapatkan free ongkir, penjual juga mendapatkan omset, dan marketplace juga mendapatkan profit dari perputaran uang di rekening bersama. Mungkinkah suatu saat marketplace itu halal seketika akadnya dibuat jelas dengan sistemnya? Syukran. Afwan. Bisa dimatiin dulu rekamannya?
Silahkan nyalakan lagi yang rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ini antum rekam punya anak tadi? Tadi mati. Ada terus. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya bekerja di salah satu supplier gamis. Kadang kita juga ngelayanin dropship gitu. Terus kita kan punya kayak teman-teman yang sama-sama dia itu supplier juga. Kadang dia kayak punya produk yang kita nggak punya gitu. Terus kayak kita biasanya di kita tuh beli ke produknya beliau di pagi hari. Terus nanti sopir ngambilnya itu Baghdad Wood gitu. Nah, tapi setelah nanti kita deal-dealan sama si supplier satunya lagi, itu kita langsung share gambarnya, padahal barang tuh baru diambil Baghdad Zuhur gitu. Itu sistem kayak gitu boleh nggak ya Ustadz? Terus share gambar boleh ya, nggak boleh transaksi. Oh, tapi kalau misal ada yang beli gitu nggak Iya, apa-apa Ustadz? di-cut, ditutup akad transaksinya. Dia mau klik beli nggak bisa, dia klik beli nggak bisa. Gambar silakan lihat, nggak ada masalah. Paham Ibu? Biasanya ada yang beli Ustadz. Nggak boleh Anda jual. Terus gaji saya tuh nggak halal ya Ustadz? Tidak halal namanya. Anda bagian yang itunya, iya. Adminnya. Iya, berarti Anda menyebutnya tidak halal kan ya? Karena Anda menerima transaksi barang yang belum diterima oleh perusahaan Anda. Jazakallah khairan Ustaz. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihati perusahaan Anda agar satu perusahaan dapat uang halal. Kan nggak lama nunggu sampai barang datang. Kalau Anda masih lama, suruh orang perusahaan Anda ngambil sehingga lebih cepat. Kalau udah ngambil itu sudah naik aja ke mobil perusahaan Anda, itu sudah bisa Anda aktifkan jual beli di webnya Anda, di akunnya Anda. Jelas Ibu? Berarti gini, kalau misal kita udah beli itu kita boleh share, tapi kalau misal ada yang beli itu baru kita kayak konfirmasi itu setelah barang datang ya Pak? Ustaz. Tidak boleh beli tutup. Oh, harus ada barang gitu ya Ustaz? Saya ulangi. Kan Anda belinya jam berapa tadi? Biasanya pagi jam 10. Jam 10. Itu sudah bisa diambil barang? Biasanya bisa, cuma sopir jalan Baghdad Zuhur gitu. Suruh dia jalan sebelum jam 10, nunggu di depan toko sana. Itu kesesabangan, nggak mau dia cari sopir yang lain. Daripada semuanya dapat haram. Saya kira nggak pernah sopir nolak seperti itu. Iya atau tidak? Cuman konsekuensinya nanti pulang lebih cepat, masuk lebih pagi, pulang lebih cepat, gitu aja udah. Jelas? Anda berangkat dari kantor jam 7. Sarapan saya Bu, ya sarapan bawa dari rumah Anda. Kalau enggak sampai kasih sarapan juga enggak ada masalah. Nanti ketika jam 10 buka, langsung naikkan ke mobil box kita. Setelah Anda serah terima, beritahu kami ke pusat bahwa barang sudah serah terima. Itu jam 10 Anda sudah bisa jual. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Ini dampaknya kan gampang sebetulnya kalau ingin halal. Kalau Anda lakukan seperti yang tadi, itu dampaknya satu perusahaan dapat harta haram. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Allahumma. Saat ini saya jadi marketer di toko buku online gitu, toko buku sunnah online ya Ustaz. Toko apa? Toko buku sunnah online gitu, kayak Bulughul Maram dan kawan-kawan gitu sih. Dan di sana itu jadi ada persyaratannya, jadi harus nge-share ke 250 kontak. Apa? Dan nge-share ininya konten broadcastan tentang promosiannya buku tersebut Ustaz. Dan itu harus 3 kali sehari. Itu kalau misalnya emang sebulan gak bolong bakal dapet kayak kafalah promosi gitu. Apa? Kafalah gaji dari promosi Ustaz. Gak paham saya dari tadi, saya kebanyakan gak paham. Coba ulangi lagi Bu.
Ya, jadi di marketer sebuah toko itu persyaratannya untuk jadi marketer itu harus. Ini persyarat sebelum jadi marketer. Iya betul, harus punya. Anda sudah dapat keuntungan dari Anda belum dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya kita nggak ada bolong promosinya, kita dapat itu uang gitu. Sebulan kita nggak bolong nih 250 kontak 3 kali sehari, kita dapat kafalah gaji 750.000 gitu, Ustaz. Gak paham saya, Bu. Tadi kata Anda sebelum jadi marketer harus melakukan A, B, C gitu. Jadi harus promosi dulu gitu. Anda harus bekerja dulu sebelum jadi marketer gitu atau tidak? Iya. Ya. Jadi syaratnya itu memang harus promosiin ke 250 itu. Pada saat Anda promosikan ini sudah dapat imbalan atau belum? Oh, belum. Ini kan zalim, namanya makan harta usaha manusia tanpa ada imbalan. Ya, Anda sudah melakukan kegiatan tapi tidak ada imbalan. Ya, jadi yang Anda tanyakan sih sebenarnya Anda berdosa atau enggak tuh, Ustaz? Kalau kan kayak ngezolimin Anda mereka dizolimin. Gitu. Kok ngezolimin? Nah, Anda siapa yang punya barang? Anda maksudnya kayak broadcast mulu ke mereka gitu, Ustaz? Broadcast apa? Broadcast tentang promosi bukunya, kirim iklan gitu setiap hari ke mereka dan 3 kali. Ke mereka ini siapa lagi? Anda siapa? Pemilik toko buku atau penjual atau pembeli atau marketer? Marketing. Anda pihak marketing. Iya. Digaji oleh perusahaan toko buku. Iya, kalau emang promosinya nggak bolong dalam sebulan. Kalau bolong nggak digaji. Kalau bolong tidak digaji padahal Anda sudah bekerja. Iya, betul. Ini haram hukumnya ini. Jadi sih di situ memang ada sih. Ini bukan toko sunnah namanya ini. Dipotong gaji Anda yang bolong itu betul, tapi tidak sama sekali transaksi sudah ada. Anda sudah melakukan pekerjaan umpamanya dari 1 bulan tadi 1 yang bolong. Harusnya karena dapat 29 hari, ya atau tidak? Iya, Ustaz. Jadi ini menjadi hilang semua, ini haram. Iya. Emang kepotong aja sih, jadi nggak full kalau misalnya ada yang bolong gitu, Ustaz. Tadi katanya kalau ada yang bolong tidak dapat gaji sama sekali. Jadi Anda berdosa gak, Ustaz, kalau misalkan Anda berdosa karena Anda bertanya tidak benar. Gitu. Saya yang capek jadinya. Jadi nggak apa-apa ya, Ustaz. Anda tadi hampir saya jelekkan nama toko tadi gara-gara Anda. Betul, Anda menzolimi toko tadi berarti. Tapi kalau realnya sebanyak Anda yang tidak kerjakan, sebanyak itu tidak dapat gaji, itu halal. Malah kalau Anda dapat gaji penuh tapi Anda bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan 100 kali iklankan, Anda cuma iklankan 95 kali, tapi dapat gaji sebanyak 100, yang 5 itu adalah haram. Jelas, Ibu? Iya, Ustaz. Harusnya Anda sampaikan kepada dia, ini uang yang ini saya kembalikan, yang 5 saya tidak sempat kerja. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Tapi apa saya ini, Ustaz, dosa ngezolimin mereka gitu, yang saya share gitu, ngeganggu mereka gitu loh, Ustaz, 3 kali sehari. Kirim via WhatsApp 3 kali sehari, Ustaz, afwan. Gak paham saya. Coba ulangi. Dia nge-share ke orang-orang lain, Ustaz, 3 kali sehari. Dia nge-share ke orang lain 3 kali sehari. Menzolimi orang-orang. Itu merasa dia menzolimi orang enggak gitu, Mas? Anda nge-share ke akun orang-orang, akunnya terbuka. Iya, Ustaz. Jadi kalau terbuka Anda enggak menzolimi. Yang menzolimi itu rumah orang tertutup, Anda ketuk pintunya, Anda masukin iklan Anda, itu iya. Itu menzolimi. Orang lagi istirahat bangun hanya cuma lihat iklan Anda doang. Tapi yang rumah yang terbuka, pintu pagarnya Anda lempar taruh sana, ya alhamdulillah. Sama juga wifi yang terbuka, Anda nggak menzolimi dia. Salah sendiri, kenapa dia buka wifi-nya? Dan Anda di rumah Anda, bukan di rumah dia.
Kalau datang ke rumah dia, ya Anda mencuri. Ini Anda di rumah Anda masuk, sama dia punya pohon durian, pohonnya di tetangga Anda, buahnya ke rumah Anda semuanya. Ya Anda ambil durian di tanah Anda, bukan di tanah dia. Anda menzalimi? Tidak, dia menzalimi Anda. Karena jatuh duriannya kena kepala Anda. Jelas Ibu, itu dijelaskan oleh para ahli fikih. Sesuatu yang mubah, yang terbuka, tidak ada masalah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Tapi yang tertutup, ada pihak yang nge-share, kemudian nomor handphone, nomor akun orang, dia yang berdosa. Paham? Kalau nomor handphone saya, maunya orang bertanya, saya jawab di kajian. Lalu orang masuk pertanyaan, masuk iklan riba juga, masuk segala macam. Salah, itu saya sudah membolehkan karena sudah saya beritahukan. Yang mereka nelfon berdosa tidak? Tidak. Tidak saya angkat, saya berdosa juga tidak. Faham? Tapi kalau saya tidak share, lalu dicari oleh seseorang nomor handphone saya ke Telkomsel, dapat diberitahukan ke semua orang, dia yang berdosa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada titipan pertanyaan dari teman. Teman Ana ini menjadi anggota koperasi di perusahaan tempat bekerja kurang lebih selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018. Koperasi adalah simpan pinjam dan usaha, angkutan jemput karyawan dan pariwisata serta toserba. Niat awal untuk menjadi anggota adalah untuk menabung dengan simpanan sukarela. Jadi menyetor uang setiap bulan untuk simpanan wajib dan sukarela. Selama menjadi anggota tidak pernah meminjam, tapi mendapatkan SHU. Pertanyaan, apakah berarti tidak terkena riba atas SHU tersebut? Saya tidak tahu yang minjam harus bayar pertambahan atau tidak. Ya Ustaz, tolong. Yang minjam di koperasi tadi, membayarnya harus ada pertambahan atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Berapa pertambahannya? Tidak tahu Ustaz, karena tidak pernah meminjam. Iya, tapi tanyakan kepada pengurusnya, ini ada pertambahan minjam atau tidak? Ada, kata mereka. Berarti uang Anda diputar untuk riba. Tutup rekening Anda di sana. Ya, nah kebetulan dalam proses mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, nantinya akan mendapatkan uang kembali dari uang yang disetorkan setiap bulan simpanan wajib. Tanyakan kepada mereka berapa dari SHU itu yang masuk dari usaha simpan pinjam dan berapa yang dari usaha rental mobil. Iya. Ya, dan usaha ada tadi jual beli barang. Yang penting berapa dari usaha simpan pinjam. Kata dia dari usaha simpan pinjam SHU tahun ini 15%. Berarti 15% itu adalah riba. Ya. Pertanyaan selanjutnya, akan mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi dan diinfokan bahwa akan mendapatkan uang kembali dari yang disetor setiap bulan simpanan wajib dan sukarela. Pertanyaannya, apakah berhak menerima seluruh uang yang disetorkan setiap bulan yang wajib dan sukarela, atau yang sukarela saja? Sukarela dan wajib itu kan uang Anda kan ya? Iya. Sebesar itu uang Anda halal. Yang pertambahannya, kalau pertambahan untuk usaha halal juga. Yang tidak boleh pertambahan dari divisi simpan pinjam. Tetapi yang lebih baik dari ini semuanya, sampaikan kepada pihak pengurus koperasi, ya, kenapa tidak ditutup saja yang pinjaman simpan pinjam yang ada pertambahan tadi, dibesarkan usaha bisnisnya. Ketika nanti usaha bisnis sudah besar, sebagian dari keuntungan, umpamanya 5% dari hasil laba diberikan dalam bentuk akad simpan pinjam yang tanpa pertambahan, dan diperkecil simpan pinjamnya dengan cara umpamanya yang diberikan pinjaman tanpa pertambahan, umpamanya untuk kondisi darurat, emergensi, sakit, uang sekolah anak, bikin hal-hal yang sangat penting, sehingga sedikit lagi
ada koperasi di sebuah perusahaan asing di daerah Pulau Gadung. Itu yang mereka lakukan. Kata dia, ditutup simpan pinjam. Yang terjadi subhanallah Ustaz, kata dia, yang usaha tadi maju berlipat-lipat keuntungannya. Yang selama ini SAU cuma dapat hasil usahanya per orang mungkin semua sekian ratus ribu, sekarang yang bagi hasil dapat per orang lebih dari puluhan juta. Ya. Dan kemudian mereka buat bagian divisi simpan pinjam yang tanpa pertambahan. Itu mereka sudah bisa mengumpulkan dana 2 miliar yang disalurkan untuk simpan pinjam tadi, dialokasikan untuk simpan pinjam tanpa pertambahan tadi. Itu yang mereka lakukan. Itu saya tahu karena salah seorang pengurusnya ketika diundang oleh salah satu bank syariah hadir dalam pertemuan tadi, mereka menyampaikan rasa terima kasih ikut selama ini bekerja sama dengan bank syariah tadi dalam usaha produktif mereka tadi. Bisa dibuat dengan sesuai syariat, bisa, dan untung pasti. Pertanyaannya tadi karena mengundurkan diri, apakah uang yang nanti akan dikembalikan itu dikurangi SHU yang sudah pernah diterima sebelumnya? Saya katakan uang yang dia bayar halal, jelas. Yang pertambahannya berapa persen dari usaha simpan pinjam SHU itu? Jawab. Iya, iya. Iya, iya, jawabnya iya, iya. Iya, iya, mengerti. Sebesar itu yang riba, itu yang diberikan kepada fakir miskin. Oke, berarti tanya informasi dulu ke bagian koperasinya ya, berapa besarnya? Ya. Oke. Syukran atas jasa kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ya. Apakah kewajiban orang tua yang mau menunaikan kewajiban orang tua yang telah meninggal? Soalnya kan ada dulunya ada apa tuh? Pernah ada hutang budi Ustadz sama seseorang, sama temannya. Kemudian utang budi itu maksudnya apa? Pernah dikasih invest Ustadz. Maksud kasih invest apa? Dana sehingga perusahaan bisa jalan gitu. Ada temannya memberikan uang hadiah hibah gitu. Iya. Hibah tidak bersyarat harus dikembalikan. Enggak Ustadz. Terus? Iya, enggak apa nih maksudnya? Enggak ada akad kembalian, cuma hadiah uang aja. 1 miliar ambil hadiah gitu. Terus mana ada hutang lagi? Enggak hutang Ustadz, di utang budi, maksudnya pernah yang berhutang Pak Budi gitu. Bukan Ustadz, penyertaan dikasih aja Ustadz sama temennya. Ini kan udah gak ada hutang. Ya. Terus amanah orang tua itu salah satunya ini Ustadz, menjodohkan adik saya gitu Ustadz. Menjodohkan adik saya untuk anaknya dijodohkan adik saya ke yang pemberi ini hadiah dulu agar dapat 10 miliar lagi. Enggak Ustadz, apakah sedangkan adik saya itu juga udah ada calon Ustadz, apakah saya wajib menunaikan kewajiban orang tua saya? Mana ada kewajiban? Kan amanah itu Ustadz yang sebelum sudah meninggal. Iya. Ya udah. Semoga Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni dosanya. Tapi Anda jangan buat dosa dengan memaksa Anda menikah kepada orang yang tidak disukainya. Boleh Ustadz yang dinikah? Iya. Syukran Ustadz. Kalau diungkit-ungkitnya dulu kau hibah, bukan pinjaman. Kecuali ada hitam atas putih, notaris, ini saya kasih hibah 1 miliar, dengan syarat nikahkan anakmu nomor sekian dengan anak saya nanti. Itu jelas ya ada. Enggak ada Ustaz. Enggak ada, alhamdulillah. Ya udah Ustaz. Kenapa Anda bikin pusing adik Anda? Iya Ustaz. Takut ada kalau misalnya nggak menunaikan amanah. Takut bapak Anda bangkit dunia lagi. Kalau nggak kawin adik kau gitu. Astagfirullah. Sekian jazakallah Ustaz. Itu mah cerita sinetron lah ya. Jangan tanyakan di majelis ilmu. Ya Ustaz, itu mungkin pertanyaan terakhir Ustaz.
Silahkan. Ini yang terakhir atau lagi terakhir? Ini yang terakhir, Pak. Alhamdulillah. Film horor itu ternyata. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.